para kaum berbahan, pengabdi, isekai, dan pencari shortcut ke hidup kedua. Kali ini Dokunime bakal ngebawain anime dengan judul paling niat, Saikyo no Ousama ni Dome no Jinsei wa Nani o Suru, alias The Beginning After the End. Cerita dimulai dari Grey, raja paling OP yang hidupnya tuh penuh drama, kayak tokoh utama sinetron Indosiar, punya kekuatan, punya harta, punya tahta. Setelah kena serangan fatal, bukannya masuk pojokan dunia, dia malah reinkarnasi jadi bayi di dunia penuh sihir. Namanya sekarang jadi Arthur Lewin. Dan dia bukan cuma bayi biasa. Dia bayi yang udah punya beban hidup sejak pipis di popok. Tapi jangan salah, dunia barunya bukan dunia santuy. Ada naga, ada elf, ada orang sok jago. Dan Arthur harus bangun dari nol, tapi bawa pengalaman dari dunia sebelumnya. Bayangin aja, ini tuh kayak lu main new game, tapi udah hafal mapnya. Dan misinya bukan jadi raja lagi, tapi jadi raja yang beneran hidup, punya teman, cinta, dan tujuan. Gimana kelanjutannya? Si Asep beli Marimas. Ayo kita gas. Cerita dibuka dengan seorang pria dewasa, tampan, berkarisma, dan OP banget. Dialah King Grey, raja muda yang katanya sih punya kekuatan tiada tanding. Tapi hidupnya kosong bro, kayak dompet pas tanggal tua. Meski dia punya kekuatan dan status paling tinggi di dunia, hidupnya sepi dan penuh intrik. Dikhianati oleh orang terdekatnya, dia pun akhirnya tewas. Secara tragis kayak akhir sinetron. Tapi, boom! Dia malah reinkarnasi. Dan bukan jadi monster, kodok, ataupun slime. Tapi jadi bayi. Yap, dia lahir kembali di dunia fantasi yang penuh sihir dan ras-ras aneh kayak elf, dwarf, dan monster. Nama barunya Arthur Lewin. Dan yang bikin kocak, si Arthur ini udah punya otak dewasa sejak lahir. Pas dia masih bayi, dia udah bisa mikir kayak orang gede. Kayak, oh ini yang namanya menyusui. Noted. Di episode ini, kita diperkenalkan sama dunia barunya Arthur, orang tua barunya yang sayang banget, dan petualangan dia dari literal popok. Setelah reinkarnasi jadi bayi lucu, Arthur dapat bonus kehidupan baru yang jauh lebih hangat dari sebelumnya. Ibunya, Alice, penuh kasih sayang dan selalu sigap ganti popok. Walaupun Arthur kadang udah bisa ngerasa malu sendiri karena, kok gue pipis di celana lagi ya? Ayahnya, Reynold, mantan petualang, ngajarin Arthur buat duduk, merangkak, dan jadi bayi paling OP sealam semesta. Arthur, walaupun masih minum ASI, udah punya mindset raja. Dia mulai menganalisis dunia barunya, nyimak bahasa orang tuanya, ngeh tentang sihir, dan ngumpulin info kayak lagi riset tugas akhir. Komentar dikit, bayi-bayi lain sibuk ngedot, ini bocah malah mikirin sistem kasta sihir dan strategi bertahan hidup. Dari sinilah kita bisa lihat, meskipun tubuhnya kecil dan lucu, jiwa rajanya belum pensiun. Arthur adalah kombinasi antara bocah ngemesin dan veteran perang dunia ke-14. Setelah umur Arthur masuk angka 4 tahun, anak ini udah bukan bocil biasa. Dia udah mahir pakai pedang, bisa ngeluarin sihir, dan bahkan bisa motong benda yang diperkuat mana. Anak orang lain umur segitu baru bisa buka botol sendiri. Ini bocah udah kayak mini boss dungeon. Ayahnya, Reynold, langsung nyaranin ke Alice, yang beginian jangan disia-siain, kita cariin guru top aja buat dia. Dan, cus! Arthur dikenalin sama sebuah party keren bernama Twin Horns, grup petualang legendaris tempat Alice dan Reynold dulu juga beraksi. Isinya bukan orang sembarangan. Adam, Helen, Jasmine, Durner, dan yang terakhir, Rose. Di perjalanan, mereka sempat diserang sama segerombolan asu kelaparan. Literally, serigala magic lapar, yang rese. Tapi party Twin Horns langsung gas. Adam, Helen, dan Jasmine maju sebagai penyerang. Sedangkan Durner dan Rose menyerang dari jauh karena mereka penyihir. Arthur nonton sambil nyuap bekal mungkin. Malam harinya, setelah begal kelar dibabat,
Mereka makan besar dan Adam ngajakin duel kecil sama Arthur. Dan iya, si bocah ini bisa imbang lawan petualang dewasa. Adam langsung speechless. Ini bocah makan apa sih dari kecil? Susu naga. Hari berikutnya, mereka lanjut perjalanan sambil terus melatih Arthur. Tapi naas, party ini disergap bandit gunung. Jumlahnya banyak dan Reynold atau ayah Arthur terluka parah. Arthur dan Alice pun mencoba kabur, tapi mereka diserang penyihir musuh. Serangan itu bikin Arthur jatuh ke sebuah hutan misterius. Setelah jatuh dari tebing, Arthur kebangun. Bukan di rumah sakit, bukan di pelukan ibunya, tapi di sebuah gua yang gelap dan dingin dan sinyal nol bar. Di sanalah dia ketemu sosok misterius berjubah. Auranya gelap banget, mirip kayak raja iblis pensiun yang lagi cari kerja. Tapi anehnya, sosok itu malah baik. Dia ngasih buah, ngajarin bertahan hidup, bahkan ngasih pelatihan gratis. Arthur yang masih bocil tapi punya jiwa dewasa jadi makin respek. Makhluk itu ngenalin diri sebagai Sylvia. Dia bilang bahwa mereka sedang berada di hutan belantara di wilayah Elshere. Dia pun menegaskan bahwa keluarganya baik-baik saja. Dan selama beberapa hari, Sylvia ini ngajarin banyak hal ke Arthur. Cara mengontrol mana, cara bertarung, dan cara hidup tanpa wifi. Arthur pun dengan mudah mempelajari jurus yang sudah diajarkan oleh Sylvia. Tapi ketika mereka lagi santuy, tiba-tiba sosok misterius lain muncul. Yang ini beda. Auranya langsung bikin rumput layu dan langit mendung. Sylvia nyuruh Arthur ngumpet, lalu dia maju hadapin makhluk itu. Dan saat situasi makin panas, boom! Saat terkena serangan oleh makhluk itu, Sylvia berubah, bukan lagi sosok mirip Raja Iblis, tapi naga putih legendaris. Luar biasa megah, elegan, dan kekuatannya. Pertarungan antar makhluk kelas dewa pun meledak. Udara bergetar, tanah retak, dan Arthur cuma bisa nonton sambil tahan napas. Tapi Sylvia tahu dia nggak bisa bertahan lama. Dia aktifin kekuatan terakhirnya, jurus penghenti waktu. Lalu datang ke Arthur dan kasih sebuah telur misterius. Telur asin ini penting. Kamu harus lindungi dan pergi sekarang. Sylvia buka portal teleportasi, Arthur langsung terpental ke tempat aman, dan saat itu juga, duar! Sylvia ngeluarin napas draga pamungkas, meledakkan hutan tersebut. Scene-nya bikin bulu kuduk merinding kayak nonton anime di volume 100. Setelah terbangun dari insiden di hutan, Arthur langsung cabut buat cari keluarganya. Tapi ya, namanya juga dunia fantasi, mana bisa hidup tenang. Di tengah jalan, dia malah ketemu penjahat yang lagi nyulik seorang bocil elf. Tanpa banyak cincong, Arthur yang udah dilatih survival mode sama Sylvia langsung saset-saset. Para penjahat itu digas pas lagi lengah. Dan yup, bocil elf itu berhasil diselamatkan. Namanya Thesia. Karena arah pulang Arthur beda jalur sama tempat party Twin Horn, mau nggak mau dia jadi ojol dadakan buat nganter Thesia pulang kampung ke Eleanor, kerajaan para elf. Dalam perjalanan, Arthur bikin soto. Maksudnya makanan hangat buat Thesia. Skills bertahan hidupnya nggak main-main. Hari demi hari dilalui sampai akhirnya mereka sampai di sebuah pohon bercahaya. Portal masuk ke kerajaan elf. Thesia, Tapi belum sempat ngasih salam, Arthur malah ditangkap prajurit elf dan mau dieksekusi. Wah, kacau. Untung aja muncul kakek-kakek OP, Virion Eralit, mantan Raja Eleanor sekaligus kakek Thesia. Setelah dengar penjelasan Thesia, image Arthur dari penjahat penculik langsung berubah jadi tamu kehormatan. Arthur pun diajak ke istana, dijamu makan-makan, mandi, istirahat,
Pokoknya all you can treat. Tapi malamnya, Virion ngajak Arthur sparring tipis-tipis. Hasilnya, kakek Virion langsung ngeh. Bocah ini potensialnya gila. Virion langsung nawarin buat ngajarin Arthur sihir. Dan sebagai bonus spesial, Arthur juga diajak ketemu nenek penyot sakti bernama Rinia, teman lamanya Virion yang bisa manggil video call pakai ember. Lewat sihir nenek itu, Arthur akhirnya bisa ngobrol sama orang tuanya. Ia bilang kalau dia baik-baik aja dan bakal tinggal di Eleanor selama beberapa tahun karena gerbang dunia baru buka 5 tahun sekali. Hari-harinya di Eleanor makin penuh warna. Arthur makin dekat sama Tessia, jalan-jalan ke pasar, belajar sihir elemen, dan akhirnya telur dari Sylvia menetas. Keluarlah bayi naga hitam yang super imut yang nantinya bakal jadi partner legendaris Arthur. あれほどあった胸の痛みは完全に Setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih, hari perpisahan pun tiba. Arthur pamit dari Eleanor buat petualangan baru. Di saat-saat terakhir, Tessia memeluk Arthur, momen perpisahan yang bikin netizen teriak, "Jadiin Loy!" Setelah sekian tahun pisah, Arthur akhirnya balik ke rumah. Dan plot twist, semua orang di rumah pangling. Si bocah ingusan yang dulu suka dititipin ke tetangga, sekarang balik jadi opa Korea versi fantasi. Alice, si ibu, sampai hampir nggak percaya. Ini anak gue atau pangeran dari kerajaan sebelah? Dan bukan cuma tampangnya doang yang upgrade. Arthur sekarang punya adik perempuan yang baru pertama kali dia temuin. Namanya Eleanor. Si bocil ini gemesin banget. Tapi ya wajar, wong dia hasil bonus pas Alice dan Reynold LDR-an waktu Arthur di dunia elf. Arthur pun cerita panjang lebar soal petualangannya. Dari ketemu para elf, latihan bareng Virion, sang kakek elf OP, sampai dia punya mana beast langka bernama Q. Tapi dia milih nggak cerita tentang Sylvia dan kekuatan naga putihnya. Soalnya dulu Sylvia ngasih sihir rahasia dan itu bisa bikin ribet kalau bocor. Nah, belum sempat istirahat lama, tetangga langsung nyamperin. Keluarga Helstia nongol bareng anak mereka Lilia. Arthur lihat cewek satu ini dan langsung kepikiran. Yah, kayaknya dunia emang pengen bikin harem. Bapaknya Lilia ngajak Arthur duel santuy di belakang rumah. Dan bam, Arthur ngeluarin multiple elemen kayak penyihir veteran. Si bapak langsung nyesal ngajak sparring. Udah tua, nggak dapat BPJS, malah dikepret anak muda pakai sihir petir dan api. Keesokan paginya geng lama Twin Horn nongol lagi. Adam, Jasmine, Helen, dan kawan-kawan yang dulu bareng Arthur pas kecil. Semua shock ngeliat Arthur sekarang udah kayak karakter tier SS+. Mereka manggil, "Arthur, ini beneran kamu?" Arthur cuma senyum sambil nawarin teh tarik. Setelah reuni dan nostalgia, Arthur potong rambut. Dan hasilnya, boom, transformasi jadi idol Korea sampai ibunya sama tetangga shock. Komentar warga, "Anak siapa nih? Nggak mungkin anak biasa." Malamnya Arthur diajak ke rumah pelelangan elit. Semua bangsawan, termasuk Raja Blaine Glider, Ratu Priscilla, dan anak-anaknya, Curtis dan Kathleen, datang. Tapi acara damai itu bubar jalan pas Q kabur, dan Arthur nyusul. Tiba-tiba penyihir kerajaan pengen rebut Q, karena dia tahu Q itu beast langka. Bahkan ngancem mau hukum keluarga Arthur kalau nggak diserahin. Arthur langsung mode serius. Aura pembunuhnya keluar, kaca-kaca pecah, prajurit panik, bangsawan nunduk, dan penyihirnya mulai keringetan, kayak abis makan seblak level 10. 侵入者を捕まえられなかったそうだな。申し Dan pas raja nyuruh tuker Q dengan beast lelang, Arthur malah ngelawan balik dengan quote legend. Kalau anak lo mau dijual, lo mau bayar berapa? Semua yang dengar langsung, ya ampun, anak ini ngajak debat raja. Prajurit pun diperintah nyerang Arthur,
Tapi dia ngeluarin skill menghentikan waktu kayak Sylvia dulu. Penyihirnya sampai ngelihat bayangan Sylvia dan langsung pakut pipis di armor. Arthur pingsan, tapi setelah bangun, ada utusan kerajaan yang minta maaf sambil bawa emas, biar nggak ribut-ribut lagi. Beberapa hari kemudian Arthur ngejar burung hantu, random banget ya, sama nenek peyot yang ternyata kepala sekolah akademi sihir. Si nenek penasaran, kok bocah ini bisa bikin penyihir kerajaan nangis? Dia tes Arthur dan karena powernya nggak masuk akal, dia langsung minta Arthur jadi muridnya di akademi. Tapi Arthur nggak mau langsung masuk. Dia bilang, 3 tahun lagi aja, Nek. Gue mau explore dunia dulu, ngelatih diri, biar pas masuk nanti nggak ada yang ngatain gue newbie. Syaratnya, keluarganya harus dijamin aman. Deal, Arthur resmi jadi calon murid VIP. Tapi sekarang dia fokus petualangan dulu. これもこの世界では兵士のほとんど Dia pun beli senjata, daftar ke guild petualang, pakai nama samaran, Note, dan pakai masker misterius biar nggak ketahuan. Di ujian, ketua guild sendiri yang ngetes. Arthur ngeluarin semua skill, sihir, seni bela diri, kekuatan beast, dan langsung dapat rank B. Padahal itu tuh udah elit banget. これがビースト4 早い Dia pun mulai berpetualang bareng Jasmine. Lawannya monster, bandit, penyihir, semua ditumbangin sambil bermesraan. Tapi di kejauhan si Tessia nonton mereka pakai sihir bola. Muka cemburunya udah kayak buka story mantan sama pacar barunya. Dan ya, alur cerita The Beginning After the End kali ini kita tutup dulu. Jangan lupa like kalau kamu suka jalan ceritanya, komen kalau kamu tim Tessia atau tim Jasmine, subscribe biar gak ketinggalan petualangan Arthur di episode selanjutnya. Sampai ketemu di alur berikutnya. Ciao!